Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktalismawati, NPM 1921020160. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait sifat dan karakteristik hukum Islam. Terdapat 5 karakteristik hukum Islam. Yang pertama yaitu sempurna. Sempurna artinya utuh atau lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat lenggang, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya saja seperti masalah perkawinan, peribadatan, perceraian, dan warisan yang diterangkan secara terperinci. Yang kedua yaitu bersifat elastis. Artinya mudah dirubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal atau lentur, atau bisa diartikan juga luwes. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan masalah manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di akhirat dan di dunia. Hukum Islam ini juga memperhatikan dari segala aspek, mulai dari bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang yang lainnya. Ketiga yaitu universal. Ini berarti bersifat umum atau berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh umat di dunia. Hal ini juga berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Sifat universal hukum Islam ini juga dinyatakan dalam Al-Quran sendiri, yang artinya, "Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam." Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Kemudian terdapat pula pada Quran Surat Al-Saba ayat 28 yang artinya, "Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Kedua ayat Al-Quran tersebut menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh manusia yang ada di seluruh dunia ini. Yang keempat, dinamis, yang berarti penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam ini terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Syariat Islam ini juga dapat menarik manusia dengan amat cepat, dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera, sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan menyeluruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Adapun sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam yaitu meniadakan kepicikan, menyedikitkan tugas, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, memperhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata. Yang terakhir yaitu sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis.
beberapa contoh, misalnya lembaga yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Yang kedua yaitu perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Selanjutnya yaitu membahas terkait sifat hukum Islam. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mu'alaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau dengan ikhtiarnya, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.